Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din. Alhamdulillah, nahmaduhu hamdal hamidin, hamdan yakunu lana dhukhran inda rabbil alamin, alladhi jahala galim wa ikhtassa Musa kalim wa samma habibahu bismihi ar-rahmanir rahim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, fazal muqbiluna alayhi wa aflaha al-muntarihuna bayna yadayhi. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh, sayyidud dallina ilayhi wa akramul khalqi ladayhi, sallallahu wa sallama alayhi. Laqad jama'a al-asrara wal amra kullahu Muhammadun al-makhsus lil khalqi rahmati, bihi khatama Allahu an-nubuwwata wa ibtada, falillahi min khatmin bihi wa bidayati. Wa inna Rasulullah min ghairi miryatin imamun ala al-idrak fi kulli hadrati, wajihun ladai rahman fi kulli mawtinin, wa sadru suduril arifina la immati. Wa man yuti'il hadi ata'a ilahahu, wa man ya'sihi ya'sil ilaha wa yumbati. Wa man baya'a al-mukhtar baya'a rabbahu, yadullahi min fawqil ayadil wafiyati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ayyuhal ibad, Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita semuanya agar kita sekalian bertakwa kepada Allah, dan itu merupakan pembekalan dari Allah bagi kita sekalian untuk menghadapi kehidupan dunia. Dunia tempatnya bala, tempatnya musibah, belantara. Dunia tempatnya penyakit, dunia tempatnya kesedihan, dunia di dalamnya tidak ada keabadian. Dunia yang kesenangannya adalah semu, dan semuanya kelak akan meninggalkan dunia ini, atau dunia yang berakhir meninggalkan dia. Ibadallah, bekali diri kita di dalam medan yang sulit ini dengan takwa sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hidup dalam keadaan takwa, maka dia adalah orang yang kuat di muka bumi ini. Mengapa dia kuat? Sebab dia punya hubungan, punya relasi dengan yang maha kuat. Apabila orang di dunia dia punya hubungan dengan manusia yang kuat, kuat jabatannya, kuat ekonominya, kuat militernya, kuat tahtanya, maka dia aman, nggak khawatir apapun juga.
Namun barang siapa yang punya hubungan kuat dengan Allah, dia adalah orang kuat yang sejati. Sebab kekuatan dunia fana, habis. Orang yang paling kuat ketika dia meninggal dunia, mana kekuatannya, mana hartanya, mana tahtanya. Namun barang siapa yang memiliki hubungan dengan Allah, maka kekuatannya langgeng. Dia adalah orang kuat di kuburan. Dia adalah orang kuat di padang mahsyar. Dia adalah orang kuat di hari kiamat. Dia adalah orang kuat ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli betapapun minimnya harta yang dia punya, betapapun minimnya tahta yang dia miliki, betapapun remehnya dia di mata masyarakat, namun apabila dia kuat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang hebat. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittakhidhu 'indal fuqara ayadi fa inna lahum sya'an yaumal qiyamah. Jalin relasi, bangun hubungan, taruh jasa kepada orang-orang fakir miskin yang dianggap susah, yang dianggap melarat. Jalin hubungan kepada mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang mulia di mata Allah Ta'ala, orang-orang yang kuat dengan Allah. Sebab besok mereka hari kiamat, orang-orang tersebut, para sholihin, para aulia, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, orang kuat yang sejati besok di hari kiamat. Jalin hubungan dengan mereka, jalin relasi dengan mereka. Barang siapa yang bertakwa, maka dia adalah orang kuat yang sejati dan orang yang aman. Manusia penuh kekhawatiran, tapi orang yang bertakwa kepada Allah, dia hidupnya selalu aman. Aman di dunia, aman di kuburan, aman di akhirat, aman di padang mahsyar. Sebab dia senantiasa bersama Rahman. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama mereka orang-orang yang bertakwa. Tidak dikatakan orang yang bertakwa bersama Allah, tidak. Tapi disebutnya Allah bersama orang yang bertakwa. Kalau kita disebut saya bersama presiden, ya kamu ngebuntut sama dia. Tetapi kalau disebut presiden bersama saya pergi ke rumah kerabat saya, dia bersama saya pergi ke rumah, dia bersama saya pergi ke restoran bersama saya. Agung, di sini kita paham agung ketika seseorang bukan dia bersama presiden, tetapi presiden bersama dia. Bayangkan Allah dengan makna kelembutannya mengatakan Allah bersama orang-orang yang bertakwa, bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik, orang yang berbuat ihsan. Sama dokter sakit, selamat, jalan terus. Kita bersama orang yang paling kaya bersama kita, menyandang dana kita. Takut miskin, gak usah takut kelaparan. Dia selalu punya makanan. Dana kita, kelaparan jangan takut kehausan, jangan takut telantar. Orang yang kaya bersama kita. Orang yang bermartabat, tahta paling tinggi di negara ini bersama kita. Takut diganggu, takut teror. Wah, banyak. Ini macam-macam. Allah Ta'ala yang maha kaya, dan Allah yang maha kuat, dan Allah yang maha hebat, dan Allah bersama orang yang bertakwa. Allah satu-satunya sang penyembuh. Idza maridtu bahwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dia Allah yang menyembuhkan aku, bukan yang lain. Allah bersama kita. Apa? Miskin, takut teror, takut gangguan, takut penyakit. Jangan takut apabila Allah bersama engkau. Karenanya para ulama wassalihin mengatakan, man wajadallah madza faqad
Wa man faqadallah fa ayya syai'in wajad. Siapa yang telah menemukan Allah, kebaikan apa yang luput darinya? Apabila dia telah menemukan Allah, apa yang luput dari dia? Enggak ada satupun kebaikan, kesuksesan, kejayaan, keamanan yang luput darinya. Kenapa? Dia menemukan Allah, Allah bersama dia. Tapi barang siapa yang kehilangan Allah, apa yang dia raih terus? Punya harta tapi kehilangan Allah, punya jabatan tapi kehilangan Allah, menang pemilu tapi kehilangan Allah, menang tender tapi kehilangan Allah. Apa yang kamu dapat apabila kamu kehilangan Allah? Yang menemukan Allah menemukan segalanya, sebab di genggaman Allah segalanya. Barang siapa yang kehilangan Allah, kehilangan segalanya, sebab semua segalanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wahai sekalian hamba Allah, singkirkan dari hatimu tempat untuk makhluk. Usir dari hatimu tempat untuk makhluk. Jangan berharap, jangan khawatir, jangan takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita membersihkan hati kita untuk Allah, maka disitulah Allah memenuhi hati kita dengan anugerahnya. Hingga dikatakan oleh para kaum salihin, al-qalb baitur rabb. Hati seorang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Hati seorang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, la tasa'uni ardi wala samai. Bumi tidak mampu menampungku, gak muat untukku. Langit juga gak muat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, gak mampu menampungku. Tetapi yang bisa menampung Allah qalbu abdi al-mu'min, hati hambaku yang beriman. Tetapi kapan Allah masuk ke dalam hati kita? Bersihkan tempat. Kalau di hati kita ada tikus, mana ada tamu mulia mau masuk ke dalam hati kita? Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, antahhira baitiya lit-taifin wal-akifin wa ruk'as sujud. Sucikan rumahku untuk mereka yang tawaf, untuk mereka yang i'tikaf, untuk mereka yang ruku', untuk mereka yang sujud. Ulama ahli tafsir mengatakan rumahnya Allah ya Ka'bah. Tapi juga ulama ahli hakikat dari para ahli tafsir bilang rumahnya Allah adalah hati seorang mukmin. Sehingga dikatakan hati seorang mukmin lebih agung daripada Ka'bah. Hingga orang yang menghancurkan hati seorang mukmin sama seperti menghancurkan Ka'bah 7 kali atau lebih. Sucikan rumahnya Allah, hatimu sucikan. Tempatnya Allah di situ, hatimu sucikan. Dari kotoran, dari noda, dari dengki, dari iri, dari ketakutan kepada selain Allah, dari kecintaan kepada selain Allah. Sucikan hingga hati tersebut menjadi layak lit-taifin wal-akifin wa ruk'is sujud, untuk anugerah Allah yang berkeliling, berpatroli di dalam hati kita, untuk anugerah Allah dan ma'rifah pengenalan kepada Allah yang bersemayam di dalam hati kita. Raih itu dengan ruku', inggian lillah, penyerahan secara totalitas kepada Allah. Kita banyak menyerah, pasrah kepada yang disuruh sama, oh ini tabibnya saya, dokternya saya, pasrah sama dokternya saya. Pasrah kepada insinyur yang ngebangun rumah saya, pasrah kepada tukang jahit saya, pasrah kepada tukang cukur saya. Kapan kita pasrah kepada Allah, berserah, tidak ngatur Allah,
nggak punya pilihan di atas pilihannya Allah, dan menganggap apa yang dipilih Allah selalu yang terbaik, selalu yang terbaik, selalu yang paling pas. Allah Maha Penyayang. Kapan Allah pernah mengecewakan kita? Kita dari lahir hingga sampai ke titik ini, kapan kita ditelantarkan oleh Allah? Sebutkan sekali aja kita ditelantarkan oleh Allah. Kapan? Sejak kita lahir hingga kita sampai ke titik ini. Usia kita di sini ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sampai ke titik ini, kapan kita ditelantarkan oleh Allah? Kapan kita ditelantarkan hingga kita gak punya oksigen? Kapan kita ditelantarkan oleh Allah Ta'ala hingga jantung kita berhenti berdetak? Kapan kita ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga aliran darah di pembuluh darah kita berhenti berjalan? Kapan kita ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga perut kita berhenti berfungsi, ginjal kita berhenti berfungsi, anggota tubuh kita berhenti berfungsi? Kapan kita ditelantarkan hingga nggak ada rezeki untuk kita makan? Nggak pernah. Problem masalah rata-rata di otak kita, di pikiran kita. Tetapi alhamdulillah rezeki Allah nggak pernah putus, minuman nggak pernah putus, makanan nggak pernah putus, udara nggak pernah putus. Kita punya tempat tinggal, baik itu milik ataupun mengontrak ataupun menumpang, kita punya tempat tinggal. Semalam kita punya tempat untuk tidur, nanti malam kita punya tempat untuk tidur. Kita pulang ke rumah kita, makanan sudah menanti kita. Kapan kita pernah ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak pernah sekalipun Allah menelantarkan kita. Terus sekarang Allah baru mau memulai menelantarkan kita dengan pandemi. Wah, udah kita habis, ditelantarkan oleh Allah Ta'ala. Gak bakalan selamat, gak bakalan sembuh, gak bakalan berakhir. 40-50 tahun Allah gak memutus kebaikannya kepada kita, harusnya membuat kita makin yakin, makin percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru diunjukkan sekali ini masalah. Setelah ribuan masalah, semuanya beres aja, selesai aja. Baru sekarang dikasih satu masalah, kita bilang Allah gak bisa bantu, Allah gak bisa nolong, gak ada jalan keluar. Lah, Allah selalu membantu, tapi menunggu kita untuk balik kepada Allah. Ambil hikmah dari semua kejadian untuk kita balik kepada Allah, untuk kita taubat kepada Allah. Kapan pandemi ini pergi dari negeri kita? Ketika dia pergi dari hatimu, ketika dia pergi dari pikiranmu, maka dia pergi dari negerimu. Tapi selama itu masih ada di dalam hati kita, itu yang kita agungkan, itu yang kita muliakan, itu yang kita khawatirkan, itu yang kita takuti, itu yang kita gembar-gemborkan. Kita menyebut, mengenang itu lebih banyak daripada kita mengenang Al-Quran, menyebut Al-Quran, mengingat Al-Quran, lebih banyak daripada kita menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sakit, otak kita sakit, jiwa kita sebelum sakitnya badan kita. Sehatlah, sembuhlah, jalankan ikhtiar apa yang dianjurkan oleh para dokter kita, oleh para pakar kita, oleh para ahli kita, oleh para pemimpin kita. Dan 1000 kali harus kita prioritaskan apa yang diarahkan, yang disarankan, yang diperintahkan, yang diwajibkan, yang disuruh oleh Sang Pencipta kita, yang semua katanya punya solusi. Katanya, kayaknya, kurang lebih diuji dulu, dicoba dulu. Soalnya kita belum tahu. Yang punya solusi yang hakiki Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu menjauh darinya? Jangan sampai luntur hati kita dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, Allah bersama mereka yang takut dan takwa kepada Allah Ta'ala dan berbuat ihsan. Kejadian yang ada di sini, saling berbagi, sosial kepada masyarakat, berinfak, bantu, tolong. Jangan bilang, oh ini bukan tugas saya, tugasnya pemerintah. Memang yang mau masuk surga pemerintah doang. Kita mau masuk surga, kita mau berlomba-lomba dalam kebaikan, bantu kepada sesama, tetangga, masyarakat, lingkungan. Beri beras, beri gula, beri minyak, beri uang, beri bantuan kepada mereka. Dan
Di dalam Idul Adha ini ada syiar kasih daging kepada masyarakat. Hingga di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang, yang punya harta, punya kemampuan, terus dia nggak berkorban, itu jangan dekat-dekat sama musola kita. Kenapa? Bawa virus pelit. Naudzubillah min dzalik. Punya harta, punya kemampuan, tapi nggak mau berkorban. Berinfak, berbagi kepada masyarakat. Orang dulu ketika mereka terkena musibah, makin rajin sedekah, musibah selesai. Orang sekarang ketika terjadi krisis, kena musibah, makin pelit. Nah terus kapan selesainya? Orang dulu ketika terjadi musibah, makin rajin sholat, makin rajin ibadat. Orang sekarang ketika terkena musibah, jangan sholat, jangan ibadat, makin dahsyat musibahnya. Orang dulu ketika terjadi musibah, baliknya kepada Allah Subhanahu wa taala, merujuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, segera menuju Allah sang penolong. Darinya musibah dan darinya solusi, darinya pertolongan. Kan tiap hari kita baca dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi orang sekarang ketika ditimpa krisis, dijadikan Allah paling akhir, paling belakangan. Saya mau ke badan ini dulu, saya mau ke instansi ini dulu, saya mau cari solusi di sini, gagal semuanya, baru nyari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan selesainya kalau begitu? Balik kepada Allah, usir selain Allah dari hati kita, hingga kita tidak cinta kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, wa'lamu أن الله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت يقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، غفر لي ولكم كل ذنب عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها العباد, di hari yang mulia ini berbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kemarin terbit fajar di hari Arafah kita disunahkan takbir hingga akhir hari tasyrik
Kita disunahkan bertakbir terutama setiap selesai sholat, baik itu fardu ataupun sunnah, dan setiap kali melihat hewan kurban, kumandangan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan lunturkan kebesaran selain Allah. Problem besar, lunturkan. Kamu sudah mengucap Allahu Akbar, nggak dibilang virus akbar, penyakit akbar, corona akbar, ekonomi akbar, harta akbar, tahta akbar, rumah akbar, yang dibilang Allahu Akbar. Ketika kamu mengucap Allahu Akbar, selain daripada Allah, asghar, kecil, kerdil. Ketika diucap Allahu Akbar, sirna dari hati kita selain Allah. Nafsu kita sirna, ketakutan kepada selain Allah sirna, harapan kepada selain Allah sirna. Dan berbanyaklah doa dan munajat kepada Allah untuk kebaikan negeri kita, kebaikan bangsa kita, kebaikan umat manusia, bil khusus kebaikan umat muslimin, terutama mereka yang telah berjasa di dalam membantu, menolong, mencurahkan tenaga pikirannya untuk membuat kita selesai daripada pandemi ini. Semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada mereka semuanya, pemimpinnya, rakyatnya, tenaga kesehatannya, TNI-nya, Polri-nya, masyarakatnya, ustadznya, segenap masyarakat semuanya dibantu dan dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak datang lebaran yang akan datang, melainkan semuanya sudah selesai dan kita semuanya dijauhkan dari bala dan musibah, dan nikmat Allah taala kembali kepada kita lebih luas dan lebih besar lagi, dan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamu anna Allah taala amarkum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi ay yahdikum min ibadihi jinnihi wa insihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mubidil ida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muzilil rada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ma dhalla 'abdun bihi ihtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammad salatan takun li kulli usrin yusra wa kulli hammin faraja wa kulli da'in dawa wa kulli sirrin shifa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma nas'alul kiram sadatina a'immatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ammihi Hamzah wa Abbas rayhanatihi al-Hasan wa Husain wa ummihi Fatimah az-Zahra Khadijatul Kubra Aishatul Ridha jami' azwaj Rasulullah ummahatul mu'minin ahlul bait at-tahirin was sahabat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. علينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين. أذل الشرك والمشركين. اجمع كلمة المسلمين على ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والقحط والجور والجد والظلم جميعا والفتن والمحن والأمراض والأسقام والأوبئة والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وارفع عنا اللهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت عاجلا غير عاجل في عافية السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واصلح الراعي والرعيات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله تعالى أمركم بثلاث نهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر